Halo, kembali lagi dengan Kang Afif di sini. Siapa di sini yang kesulitan dalam meningkatkan penjualan produk atau layanan kursus online Anda? Yang merasa bahwa di halaman website kursus online Anda tuh traffic atau jumlah pengunjungnya tinggi, tapi kenapa ya kok conversion rates-nya rendah? Apa jangan-jangan kursus online saya tidak menarik? Atau apa yang salah ya? Nah, jangan khawatir, karena di video ini saya akan sharing pada Anda tentang 5 strategi yang bisa Anda aplikasikan agar meningkatkan conversion rate kursus online Anda. Jadi, yang tinggi nggak hanya trafficnya saja, tapi juga conversion rates-nya juga tinggi. Kan keren banget, potensi cuannya otomatis jadi meningkat. Penasaran apa aja 5 strateginya? Simak ya sampai akhir. Punya traffic yang tinggi itu memang sungguh menyenangkan. Tapi apa gunanya kalau conversion rates-nya rendah? Betul kan? Karena conversion rate ini adalah salah satu indikator penting dari keberhasilan bisnis online Anda, termasuk juga kursus online. Dengan Anda mengoptimasi conversion rate, Anda bisa meningkatkan efisiensi campaign atau iklan pemasaran dan tentunya dapat meningkatkan pendapatan dari kursus online Anda. Gimana caranya? Tentu saja dengan membuat sebanyak mungkin pengunjung atau prospek Anda melakukan action yang Anda inginkan atau yang sesuai dengan tujuan bisnis Anda. Dan kalau hal ini terjadi, pastinya pendapatan Anda bakal naik secara signifikan. Tapi perlu diingat, optimasi ini nggak cuma bertujuan buat naikin keuntungan saja ya. Yang lebih penting adalah optimasi ini bisa makin menjelaskan fungsi dari produk atau layanan kursus online Anda jadi lebih tepat guna dan mudah difahami oleh para pengunjung atau target market Anda. Namun, sayangnya, dalam penerapannya kadang-kadang conversion rate ini nggak sesuai dengan apa yang Anda ekspektasikan. Nah, ini bisa terjadi karena berbagai faktor. Bisa karena konten, atau tampilan website Anda kurang menarik, atau desain halaman situs Anda bikin pengunjung bingung, sehingga membuat calon siswa Anda jadi bingung juga, nggak tahu harus daftar gimana, atau mungkin prosedur pendaftarannya yang terlalu ribet. Nah, hal-hal kayak gini nih yang pastinya bisa bikin pengunjung jadinya males untuk daftar. Makanya penting banget buat punya strategi jitu dalam meningkatkan conversion rate kursus online Anda. Kenapa? Karena setiap konversi itu berarti Anda sudah berhasil membawa satu target audience untuk menjadi siswa Anda. Oke, sekarang kita masuk ke materi intinya. Jadi apa aja nih 5 strategi utama yang bisa Anda terapkan untuk meningkatkan conversion rate kursus online Anda? Ini dia. Yang pertama, buatlah konten yang berkualitas. Jadi, konten yang berkualitas ini muncul sebagai salah satu strategi utama untuk meningkatkan conversion rate pada kursus online Anda. Konten ini nggak cuma berperan sebagai penyampai informasi, tapi juga bisa jadi pendorong emotions yang memotivasi target audience Anda untuk segera mendaftar. Caranya gimana? Anda bisa menyajikan konten yang clear, yang jelas, yang relevan, yang bisa memberikan pemahaman langsung tentang manfaat apa nih yang bisa didapatkan kalau calon siswa Anda itu bergabung. Misalnya Anda bisa kasih sneak peek atau intipan materi, cuplikan dari kursus online Anda dalam bentuk artikel, infografis, cuplikan video, atau studi kasus. Nah, ini akan memberikan gambaran kepada calon siswa Anda tentang metode pengajaran dan tingkat kedalaman materi yang Anda punya. Jadi, calon siswa Anda tuh bisa tahu, oh kalau saya ikutan kursus Anda ini, aku bakal tahu nih, bakal dapat apa aja. Nah, seperti itu. Misal, contohnya, kalau kursus online Anda tentang digital marketing, Anda bisa menawarkan akses gratis ke modul pertama, misalnya yang membahas dasar-dasar strategi pemasaran digital, itu bisa. Atau konten seperti multimedia, seperti kuis, games, gambar ilustrasi, atau video animasi itu juga bisa menjadi senjata ampuh untuk menambah daya tarik kursus Anda. Misalnya kursus online Anda tentang fotografi. Nah, Anda bisa bikin video animasi yang menjelaskan tentang apa yang akan dipelajari dalam kursus, termasuk cuplikan dari sesi pembelajaran, hasil fotografi oleh instruktur, dan testimoni dari siswa-siswa sebelumnya. Coba, bisa dibayangkan kan betapa serunya materi Anda kalau Anda bisa menyajikannya dalam bentuk animasi. Jadi, konten berkualitas itu nggak cuma tentang isi konten yang informatif dan edukasi saja ya, tapi juga tentang sejauh mana konten Anda itu bisa memancing perhatian
menginspirasi dan membangkitkan minat dan motivasi calon siswa. Dengan konten yang mendalam, yang relevan, dan dikemas dengan kreatif, maka kursus online Anda bisa jadi magnet yang menarik minat calon peserta untuk segera mendaftar. Dan tentu pastinya ini akan membantu meningkatkan conversion rate kursus online Anda. Strategi kedua untuk meningkatkan conversion rates yaitu adalah sederhanakan tahap pendaftarannya. Dalam konteks ini, Anda harus menyederhanakan tahapan perjalanan calon siswa Anda. Dengan Anda meminimalisir kerumitan dan Anda bisa mengguide atau memandu pelanggan Anda melalui proses pendaftaran yang mudah, ini bisa membuat perbedaan besar dalam tingkat conversions Anda. Misal, contohnya di halaman website Anda, di landing page kursus Anda, itu Anda harus memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang apa nilai dan manfaat kursus. Jangan panjang dan lebar. Cukup penjelasan singkat yang memikat apa yang akan dipelajari, bagaimana kursus ini akan bermanfaat, dan kenapa kursus ini berbeda dari kompetitor lain. Misalnya, kalau Anda punya kursus online bahasa Inggris, Anda bisa memberikan rincian bahwa Anda menawarkan pembelajaran yang interaktif, ada sesi one-on-one-nya, dan lain-lain yang memastikan siswa bisa maju dalam berkomunikasi dan memahami bahasa Inggris, baik dalam kehidupan sehari-hari, ataupun di lingkungan kerja, ataupun di dunia profesional. Nah, setelah pengunjung Anda tertarik dan memutuskan untuk mempelajari lebih lanjut, langkah pendaftaran berikutnya harus Anda simplifikasi dan efisiensikan. Bayangin deh, kalau misalnya formulir pendaftarannya itu panjang dan rumit, bisa-bisa calon peserta malah kabur. Nah, maka bikinlah form pendaftaran yang simple dan to the point. Sebagai contoh, misalnya formulir pendaftaran kursus online Anda bisa cuma minta informasi seperti nama, alamat email, dan nomor handphone saja. Itu saja cukup. Jangan minta informasi yang tidak perlu, yang bisa bikin calon siswa Anda itu jadinya merasa terbebani. Nggak usah. Ya. Selanjutnya, jangan lupa juga berikan instruksi yang jelas apa yang harus mereka lakukan. Apa langkah selanjutnya setelah mereka daftar. Misal, contohnya proses konfirmasi yang otomatis, cara mengakses materi kursus, atau pembelajarannya. Nah, ini semua penting untuk memastikan perjalanan pelanggan Anda lancar dan mudah dipahami. Dengan cara ini, Anda bisa menciptakan suasana pembelajaran yang user-friendly, yang mengurangi kendala, dan tentunya meningkatkan conversion rate-nya Anda. Jadi artinya, dari menyederhanakan di sini bukan cuma mendorong calon siswa Anda untuk melakukan tindakan lebih cepat, tapi juga membangun kepercayaan dan memastikan kursus Anda diingat sebagai pengalaman yang mudah, bermanfaat, dan menyenangkan. Strategi ketiga untuk meningkatkan conversion rate calon kursus online Anda, yaitu adalah jangan lupa optimalkan landing page kursus online Anda. Tahu nggak sih, ada satu hal yang kelihatannya sepele nih, tapi ternyata punya dampak besar untuk kursus online Anda. Yes, itu adalah optimasi landing page. Kenapa landing page ini penting? Orang bilang itu kan kesan pertama itu penting. Nah, sama halnya dengan landing page Anda. Landing page itu adalah website ya, jadi halaman penjualan kursus online Anda. Nah, kesan pertama pengunjung saat melihat landing page Anda itu bisa mempengaruhi keputusan calon siswa Anda untuk lanjut menjelajahi website Anda atau malah pergi. Nah, bayangkan kalau misalnya landing page ini sebagai pintu masuk calon siswa Anda di kursus online Anda. Saat pintu masuk Anda udah menarik nih, pengunjung jadi merasa betah dan penasaran ingin lebih tahu, entah mungkin karena desainnya yang menarik, atau pesannya yang disampaikannya jelas. Nah, ini bisa membuat calon siswa Anda itu terpikat sejak awal. Nah, setelah calon siswa Anda masuk di landing page, apa yang Anda ingin calon siswa Anda lakukan? Apakah mendaftar, membeli, mendownload, mengunduh? Nah, Anda harus bantu calon siswa Anda itu untuk mengambil tindakan itu. Caranya, buat tujuan Anda itu menjadi jelas. Hilangkan semua yang bisa mengalihkan perhatian mereka. Ada pertanyaan, tapi Kang, gimana caranya membuat calon siswa betah dan terpikat dengan penawaran yang kita berikan, yang membuat mereka akhirnya itu membeli atau mendaftar? Yang pertama, Anda bisa gunakan desain visual yang menarik. Nah, cara membuat tampilan landing page yang menarik itu bukan hanya teksnya saja ya. Anda bisa menggunakan gambar-gambar dengan resolusi yang tinggi, kualitasnya bagus, dengan video yang menarik, icon, grafik, dan lain-lain yang bisa memberikan tampilan visual yang lebih segar dan menarik. Jangan lupa layout dan pemilihan warna juga sangat penting untuk membuat landing page Anda jadi tambah keren dan berbeda.
Misal, contohnya kursus online Anda tentang fotografi. Nah, coba Anda perhatikan landing page ini. Modern banget kan? Ada gambar latar belakang yang sangat menarik. Anda bisa menggunakan gambar pemandangan yang memukau atau hasil jepretan fotografi yang kreatif. Lihat juga bagian atasnya ada headline yang berani dan menarik, misalnya Capture the World Through Your Lens. Tersedia juga deskripsi singkat yang menarik soal kursus ini. Misalnya, menyoroti cara praktis dan kesempatan belajar langsung dari fotografer pengalaman. Lalu Anda lihat lagi di bagian tengah. Anda bisa melihat galeri foto-foto indah yang diambil oleh para instruktur kursus atau siswa-siswa sebelumnya. Ini menekankan bahwa calon siswa tidak hanya belajar teori, tapi juga praktek. Nah, lalu ada fitur kunci kursus yang ditampilkan dengan jelas, seperti misalnya adanya umpan balik, feedback yang dipersonalisasi, akses ke komunitas fotografi eksklusif, tugas-tugas praktis, semua itu bisa didapatkan di kursus ini. Nah, itu kan bagus banget. Terakhir, di bagian bawah desain ini, ada testimoni dari siswa yang sudah merasakan manfaat dari kursus ini, dan tombol daftar sekarang, enroll now, yang menonjol dengan warna kontras. Pasti langsung membuat mata tertuju ke situ kan? Nah, secara keseluruhan, desain ini artistik dan mampu memicu rasa ingin tahu dan kreativitas dalam dunia fotografi. Gimana? Anda sendiri mungkin tertarik kan untuk ikutan kelas tersebut? Yang kedua adalah dengan melakukan A/B testing. Anda bisa mencoba melakukan perbandingan antara dua versi landing page yang berbeda. Bisa dari perbedaan headline-nya, judulnya, teksnya, warnanya, warna tombolnya, sampai ke layout atau tata letak halamannya. Nah, setelah itu Anda tinggal amati mana yang lebih berhasil menarik banyak pengunjung dan memotivasi mereka untuk melakukan aksi yang Anda inginkan. Bisa jadi versi A lebih sukses menarik pengunjung, tapi ternyata versi B lebih memotivasi calon siswa untuk membuat keputusan, lebih mendaftar. Itu contohnya. Atau contoh lainnya, jika kursus online Anda bergerak di bidang bahasa Inggris, nah Anda bisa melakukan A/B testing pada dua versi landing page yang berbeda. Misalnya variabel yang ingin diuji adalah headline-nya. Nah, Anda bisa tuh di website A, Anda tulis Unlock your English potential with our comprehensive language courses. Sementara versi B, Transforms your communication skills. Learn English effectively with our courses. Nah, nanti ternyata setelah dilakukan A/B testing ini, data menunjukkan misalnya versi B lebih menghasilkan lebih banyak konversi daripada A. Nah, karena versi B ini lebih fokus kepada communication skills yang memang sangat dibutuhkan oleh target market Anda misalnya, yang ingin lancar skill komunikasi bahasa Inggrisnya. Jadi dengan menggunakan A/B testing ini, Anda jadi lebih tahu mana yang lebih efektif dan lebih cocok dengan kebutuhan target audience Anda. Yang ketiga, sertakanlah bukti sosial atau social proof atau testimoni yang kuat. Pernah ngedenger nggak istilah social proof? Nah, ini adalah salah satu kunci yang bisa meroketkan reputasi bisnis Anda. Dan tahu nggak sih, reputasi bisnis ini yang bagus itu ternyata punya peran penting dalam meningkatkan tingkat conversions Anda. Coba bayangkan, misalnya ada kursus online yang bentar lagi Anda ini mau daftar. Ternyata Anda lihat banyak banget testimoni positif dari peserta sebelumnya. Nah, langsung penasaran kan? Dan percaya sama, wah ini kayaknya kursusnya bagus nih. Nah, itulah hebatnya social proof atau bukti sosial. Social proof ini memancarkan pesan bahwa kursus online Anda ini memang top dan memberikan manfaat bagi calon siswa. Ini bisa membangun kepercayaan bagi audiens atau pengunjung Anda. Dan tentunya juga bisa merangsang minat target audiens untuk segera gabung dengan kursus online Anda. Misalnya kursus online Anda adalah tentang bahasa Inggris khusus untuk persiapan IELTS. Nah, social proof dari peserta batch sebelumnya atau peserta yang sukses itu sangat bisa meningkatkan reputasi kursus Anda. Misalnya testimoni atau review dari peserta batch sebelumnya yang berhasil mendapatkan skor IELTS di atas 7,0. Atau bisa juga menyertakan jumlah peserta yang telah mendaftar atau menyelesaikan kursus, itu juga bisa digunakan sebagai social proof yang kuat. Seperti misalnya, bergabunglah dengan lebih dari 2.000 peserta yang telah sukses menaklukkan IELTS dengan kursus kami. Tips berikutnya, yaitu adalah pastikan kecepatan halaman situs web. Tahu nggak? Ada sebuah penelitian yang menunjukkan 40% orang akan meninggalkan situs website yang memuat lebih dari 3 detik. Jadi lama loadingnya.
Coba Anda bayangkan betapa pentingnya kecepatan halaman dalam situs web Anda, sampai-sampai bisa berpengaruh signifikan terhadap conversion rate. Nah, untuk mengatasi masalah ini, Anda bisa mengoptimalisasi kecepatan halaman situs web Anda, misalnya dengan kompresi penggunaan gambar dan konten. Tujuannya supaya loadingnya itu jadinya lebih cepat, lebih ringan, atau Anda juga bisa menggunakan CDN atau Content Delivery Network. Ini akan sangat membantu mempercepat loading website Anda. Anda juga bisa menggunakan plugin secukupnya. Ingat ya, banyak menggunakan plugin juga bisa mempengaruhi kecepatan situs website Anda. Kalau bisa, gunakan seminim mungkin. Strategi keempat untuk meningkatkan conversion rate calon siswa Anda adalah tawarkan insentif dan diskon yang menarik. Kenapa? Karena siapa sih yang nggak suka diskon atau yang nggak suka dapat bonus? Apalagi kalau penawarannya ini bisa memberikan nilai tambah kepada calon siswa Anda. Anda bisa memberikan penawaran diskon misalnya sebesar 30% untuk pendaftaran awal. Atau contohnya, Anda bisa bilang, hanya untuk 10 pendaftar pertama, dapatkan diskon sebesar 30%. Tingkatkan skill digital marketingmu sekarang juga. Nah, itu contohnya. Atau contoh lain, Anda bisa menawarkan bonus berupa e-book eksklusif atau webinar gratis bagi peserta yang mendaftar selama periode promosi. Seperti contohnya, limited offer. Segera daftar dan dapatkan akses VIP ke webinar eksklusif dan e-book eksklusif terkait digital marketing sekarang juga. Nah, dengan penawaran seperti ini, daya tarik kursus Anda pasti akan makin melambung. Dan tentu saja, conversion rate Anda juga bakal makin naik. Yang penting, pastikan penawaran Anda ini relevan dan sesuai dengan value kursus Anda. Supaya calon siswa Anda merasa puas dan kursus Anda bisa memberikan hasil yang optimal. Jadi, kombinasikan rasa urgensi dan nilai tambah yang kuat dalam penawaran Anda. Dan percayalah, ini bakal jadi alat yang efektif buat merangsang minat dan memotivasi pendaftaran pada kursus online Anda. Strategi kelima untuk meningkatkan conversion rate calon siswa Anda adalah lakukan remarketing atau retargeting. Nah, ini adalah strategi utama yang sangat ampuh untuk meningkatkan conversion rate kursus online Anda. Konsepnya simple, yaitu adalah Anda hanya perlu menargetkan iklan kepada calon siswa yang udah pernah mampir ke website Anda sebelumnya, tapi belum daftar. Nah, dengan remarketing ini, Anda bisa menyesuaikan iklan berdasarkan perilaku pengunjungnya. Jadi kalau misalnya ada calon siswa nih, ya orang yang sudah mengunjungi ke halaman kursus online Anda tentang misalnya bimbingan persiapan IELTS, tapi dia belum daftar, nah iklan remarketing ini bisa ngasih info tambahan tentang, ayo manfaat kursusnya ini loh, atau misalnya Anda tawarkan diskon eksklusif untuk mendorong calon siswa Anda untuk langsung mendaftar. Contohnya lagi, misalnya kursus online Anda bahasa Inggris, Anda bisa menawarkan diskon eksklusif, seperti misalnya pendaftaran awal dibuka. Daftar sekarang dan nikmati diskon 25%. Yuk, persiapkan IELTS dengan materi berkualitas dan instruktur yang berpengalaman. Itu contohnya. Atau Anda juga bisa melakukan remarketing dengan menampilkan kisah sukses dari peserta IELTS batch sebelumnya. Ini bisa jadi bumbu penambah keyakinan untuk target audiens Anda agar mereka segera mendaftar ke kursus online Anda. Misalnya, yuk intip kisah sukses peserta IELTS kami yang berhasil mencapai skor tinggi. Bergabunglah bersama kami dan capai skor IELTS impianmu. Nah, kelebihan utama dari remarketing ini adalah kemampuannya untuk menargetkan audiens yang sudah menunjukkan minat awal untuk melakukan conversion. Ini juga memungkinkan kursus online Anda untuk tetap ada di benak pengunjung dan mengatasi kekhawatiran atau keraguan yang mungkin calon siswa Anda miliki. Dengan pesan yang disesuaikan dengan perilaku pengunjung, remarketing bisa jadi kunci untuk mempertahankan minat dan meningkatkan conversion rate pada kursus online Anda. Jadi, dengan strategi yang tepat dan kreatif, remarketing ini bisa mengubah pengunjung yang tadinya sekedar penasaran, jadinya merasa terlibat dan berkomitmen dengan kursus online Anda. Nah, itulah dia 5 strategi jitu yang bisa Anda terapkan untuk meroketkan conversion rate kursus online Anda. Meningkatkan conversion rate ini bukan cuman soal angka ya, yang naik nih, atau seberapa banyak pengunjung yang jadi peserta. Tapi ini lebih menjadi cerminan tentang daya tarik,
kepercayaan, dan nilai atau value yang bisa didapat audiens dari kursus online Anda. Sampai-sampai mereka jadinya tertarik untuk daftar menjadi siswa Anda. Oh ya, tahu nggak? Sebenarnya ada banyak banget loh tips dan trik lainnya untuk meningkatkan conversion rate di kursus online Anda yang dijelaskan di membuatkursusonline.com. Cek infonya di deskripsi ya, insya Allah bermanfaat. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya, untuk komen dan share juga video ini supaya lebih banyak orang lagi yang mendapatkan manfaat dari video ini. Untuk Anda yang ingin mendapatkan video-video menarik lainnya dan insightful lainnya, jangan lupa untuk subscribe channel Kang Afif ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!